Jalan Tol IKN Jembatan Pulau Balang SP Riko jadi akses ke Bandara VVIP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, diketahui baru saja mengumumkan proses lelang pembangunan Jalan Bebas Hambatan, JBH, atau Jalan Tol segmen Jembatan Pulau Balang, SP, Riko di IKN senilai Rp3,6 triliun. Kepala Satuan Tugas, Satgas, Pelaksana Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, Danis Haji Sumadilaga menjelaskan bahwa proyek pembangunan Jalan Tol segmen Jembatan Pulau Balang, SP, Riko tersebut nantinya akan tersambung dengan Bandara Very Important Person, VVIP. Ini yang dimaksud 5B, Jembatan Pulau Balang SP, Riko. Nah 5B ini sampingan dengan Bandara VVIP, nanti dari sini ada jalan, kata Danis saat melakukan kunjungan kerja di Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, Rabu, 24 Agustus 2023. Danis melanjutkan, nantinya jalan tol seksi 5B sepanjang 13,27 km, ini juga akan menjadi jalan tol akses menuju ke kawasan IKN. Secara lebih terperinci, penanganan pembangunan JBH IKN Jembatan Pulau Balang, SP, Riko mencakup konstruksi jalan sepanjang 11,7 km, 2 jembatan dengan total panjang 475 meter, dan elevated pile slab sepanjang 1,1 km. Di samping itu, paket pembangunan JBH IKN Pulau Balang, SP, Riko ini juga akan mencakup konstruksi 5 unit overpass atau flyover. Adapun, nilai pagu paket dan nilai harga perkiraan sendiri, HPS, dari kontrak ini tercatat sebesar Rp3,6 triliun dengan masa pelaksanaan selama 420 hari kalender atau 14 bulan. Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono menuturkan, proses lelang Bandara VVIP di IKN kemungkinan bisa dilaksanakan lebih cepat di September 2023. Ini yang Bandara VVIP itu kan kalau perencanaan sudah dilaksanakan, kita memakai sisa lelang untuk dilakukan sekarang uang mukanya, baru nanti yang 2024 untuk sisanya. Jadi mungkin bulan depan, lelangnya, atau nunggu Oktober mungkin kayak lelang bini itu, kata Basuki usai konferensi pers nota keuangan, dikutip Jumat, 18 Agustus 2023. Untuk diketahui, percepatan pembangunan serta pengoperasian Bandar Udara Very Important Person, VVIP, di IKN tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 31, 2023. Bandara VVIP IKN rencananya akan digunakan pada saat 17 Agustus 2024 mendatang. Sebagai catatan, Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Bandara VVIP di IKN juga dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 meter persegi dan terminal VIP 5.000 meter persegi serta runway sepanjang 3.000 x 485 meter. Bandara VVIP IKN berjarak sekitar 25 km, dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Rp4.000 keping bilah Garuda diangkut bertahap dari Bandung ke IKN Nusantara mulai September 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan membawa dan memasang bilah Garuda di kantor Presiden secara bertahap ke IKN Nusantara pada September 2023. Bilang ini dibawa dari Bandung, Jawa Barat. Pemasangan bilah Garuda untuk kantor Presiden pada bulan September, bilah-bilah itu kami bawa dari Bandung, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Rabu, 23 Agustus 2023. Terdapat 4.000 keping bilah Garuda, dan untuk tahap pertama sebanyak 1.000 keping bilah yang dibawa ke IKN Nusantara. Untuk tanggal persisnya sedang dibahas oleh para PPK dan kontraktor, katanya.
Danis menyampaikan, pada bulan yang sama Kementerian PUPR juga melakukan penanaman sebanyak 48.000 pohon di IKN Nusantara. Sebanyak 48.000 pohon diambil dari tempat pembibitan atau nursery 3B IKN Nusantara. Desain kantor presiden dirancang oleh seniman sekaligus desainer Inyoman Warta. Bangunan tersebut dikelilingi oleh pepohonan dan bangunan berbentuk seperti burung Garuda yang membentangkan sayapnya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik kantor presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52%. Kantor presiden merupakan bagian dari kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan lapangan upacara. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, selesai pada 2024. Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Terowongan bawah laut IKN dibangun pada 2024. Penajam Pasar Utara, Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, mengungkapkan pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di IKN Nusantara dimulai pada tahun 2024. Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai konstruksinya, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Rabu. Danis mengatakan bahwa setelah penyusunan desain Immersed Tunnel tersebut, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan. Dengan demikian, Kementerian PUPR memperkirakan pelelangan dan pembangunan Immersed Tunnel bisa dimulai tahun depan. Desain Immersed Tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km, kata Danis. Immersed Tunnel tersebut juga dirancang oleh Kementerian PUPR untuk 6 lajur jalan tol. Jadi kita buat terlebih dahulu box Immersed Tunnel di darat, kemudian ditarik sedemikian rupa lalu kita tenggelamkan bawah air, kata Danis. Immersed Tunnel merupakan bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan kota Balikpapan dengan IKN Nusantara, di mana pengguna tol menyeberang masuk ke IKN. Jalan tol akses IKN memiliki panjang 47 km dengan acuan referensi dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke IKN dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Kalau kita bisa memulai pembangunan Immersed Tunnel ini pada 2024 maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan, kata Danis. Untuk sementara, lanjutnya, pembiayaan pembangunan Immersed Tunnel menggunakan APBN, namun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan skema KPBU. Kementerian PUPR mengadopsi teknologi Immersed Tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara. Pembangunan Immersed Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN Nusantara. Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk mendapatkan rute alternatif terbaik bagi Immersed Tunnel. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun Immersed Tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Contoh penerapan teknologi Immersed Tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Vehmar di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi Immersed Tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar.